Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing satu saya, Pak Rais, SSI, MSI. Yang terhormat dosen pembimbing dua saya, Ibu Lilis Handayani, SSI, MSI. Dan yang terhormat dosen penguji saya, Ibu Fajriani, ST, MSI. Ibu Nurul Fiskia Gamayanti, SSI, MStat. Dan Bapak Muhammad Fajri, SSI, MSI. Perkenalkan, nama saya Dita Khairunisa, stambuk G501-17092. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Peramalan Jumlah Kasus Baru dan Tingkat Kematian Akibat COVID-19 di Indonesia Menggunakan Regresi Tren Parabola. Adapun daftar isinya: 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Kesimpulan dan saran, dan 6. Daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini berkembang menyebar hingga ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama penyakit ini sebagai virus corona disease atau COVID-19 dan dinyatakan sebagai pandemik pada tanggal 12 Maret 2020. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, di mana setiap harinya mengalami peningkatan kasus baru dengan tingkat kematian COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor dari dalam individu dan faktor dari luar individu seperti fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, peraturan pemerintah yang belum efektif, dan sebagainya. Data jumlah kasus dan tingkat kematian akibat COVID-19 merupakan data runtun waktu atau time series. Salah satu metode peramalan yang dapat diterapkan pada jumlah kasus dan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia ini yaitu regresi tren. Perannya adalah garis regresi di mana variabel X dan kasus baru dan tingkat kematian akibat COVID-19 yang terjadi di Indonesia, di mana tujuan dilakukan peramalan ada dalam pengambilan keputusan. Melakukan proyeksi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan model tren parabola. Hasil analisis perbandingan data indeks berbeda jauh atau selisih sangat dekat sekali. Dengan tingkat MSS sebesar Linda dan kawan-kawan 2020 melakukan analisis peramalan di mana hasil yang didapatkan menggunakan metode tren parabola mendapatkan hasil peramalan pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar dan pada triwulan kedua tahun 2020 sebesar 9.900. Masalah 1. Bagaimana model jumlah kasus dan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia menggunakan dan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia periode 6 bulan ke depan menggunakan regresi tren parabola. Tujuan penelitian saat Indonesia menggunakan regresi tren parabola. 2. Menentukan hasil ramalan jumlah kasus dan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia periode 6 bulan ke depan menggunakan regresi tren parabola. Penjelasan dan pemahaman terkait metode regresi tren parabola. 2. Bagi pembaca, hasil penelitian dengan mempertimbangkan saran. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pola data masa lalu yang telah dikumpulkan secara teratur, di mana data menurut waktu terdiri dari data secara teoritis dan series dapat dilihat sebagai berikut, di mana terdapat data siklis, pola data acak. Analisis regresi merupakan di mana variabel X berfungsi sebagai variabel bebas dan variabel dapat dilihat sebagai berikut bentuk umum regresi, model umum regresi. Analisis tren dari deret berkala selama beberapa tahun dan cenderung menurun, di mana analisis tren ini terbagi. Tren linear adalah metode pergerakan lurus atau kurva mulus. Metode ini menggunakan garis kecenderungan apabila pola data menunjukkan suatu kecenderungan baik berpola turun. Data dengan skala waktu yang panjang membentuk grafik lengkung atau parabola dengan baik gerakan tren dari berkala. Dalam jangka panjang, tren linear umumnya berkecenderungan agak mendatar sehingga sebagai keseluruhan akan memperlihatkan bentuk yang non-linear. Tren parabola. Tren parabola disebut juga tren kuadratik, merupakan salah satu bentuk tren non-linear, yaitu tren yang variabel X-nya bertren yang nilai variabel tak bebasnya yaitu secara linear atau terjadi parabola. Secara matematik, maka berikut. Dan di mana untuk mendapat estimasi parameter menggunakan metode least square. Metode least square merupakan salah satu metode berupa data time masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Ciri dari metode ini yaitu dalam menentukan parameter X-nya, di mana setelah parameter X terbentuk dan jumlahnya harus 0. Dapat dilihat sebagai berikut persamaan dari metode least square. Menurut Imam Ghazali, koefisien determinasi atau R-square pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan nilai R-square dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai R-square berkisar antara 0 sampai 1. Dapat dilihat sebagai berikut kriteria dari koefisien korelasi. Di sini saya menggunakan kriteria peramalan yang digunakan untuk seberapa, di mana MAPE adalah kriteria peramalan yang digunakan untuk di mana nilai MAPE yang semakin kecil mengindikasikan bahwa hasil peramalan semakin mendekati hasil dari MAPE, dan kriteria nilai MAPE sebagai berikut. Kasus dan tingkat kematian akibat COVID dan terkini menunjukkan bahwa kasus virus telah ditemukan hampir di semua negara. Organisasi Kesehatan Dunia telah mengidentifikasi bencana virus yang akhirnya dikenal sebagai COVID-19 atau virus corona yang dikenal sebagai pandemi. Hingga 28 Desember 2020, dunia telah mencatat virus corona telah merenggut sekitar 1,58 juta nyawa, sementara di
Tingginya tingkat kematian COVID-19 ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu dan faktor dari luar individu. Saya akan mengalami proses penurunan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik. Hal ini dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Dapat dilihat sebagai berikut kerangka pikir dari penelitian saya. Yang ketiga, metode penelitian. Lokasi dan tempat penelitian ini adalah jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan penelitian ini yaitu kasus terbaru dan tingkat kematian akibat COVID-19 System Science and Engineering dengan sampel penelitian yang digunakan adalah 347 data harian kasus terbaru dan 347 tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Proses pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data yang berada dalam website GHU Center for System Science and Engineering. Kematian akibat COVID-19 di Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga bulan Februari 2020. Pengumpulan data, 2 plot awal, 3 pemodelan regresi terang parabola, 4 akurasi model, 5 prediksi, 6 plot hasil prediksi dengan menggunakan kriteria peramalan, 9 menarik kesimpulan dan membuat interpretasi atas hasil yang didapatkan. Yang keempat, hasil dan data awal untuk jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia, di mana dapat dilihat terdapat pola data tren pada data jumlah COVID-19 di Indonesia yang cenderung naik atau meningkat dari Maret hingga Desember 2020. Demikiannya orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Tetapi pada bulan Januari hingga Februari 2020, pola data mengalami penurunan atau tren turun, yang mana penurunan ini disebabkan oleh berbagai upaya pemerintah seperti penerapan pembatasan sosial, dan pemerintah Indonesia sudah semakin belajar dan tangkap dalam menangani virus COVID-19. Berdasarkan hasil identifikasi pola data jumlah kasus baru di Indonesia akibat COVID-19, maka dapat disimpulkan bahwa pola data jumlah kasus baru memiliki pola tren, sehingga analisis regresi tren parabola layak digunakan di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat pola tren pada data tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia yang cenderung naik atau meningkat dari Maret hingga Desember 2020 dan meningkat pesat pada bulan Januari 2021. Hal ini menandakan bahwa Indonesia mengalami keterlambatan penanganan pandemi. Keterlambatan penanganan yang dapat memperburuk kondisi dan menyebabkan kematian atau tren turun. Berdasarkan hasil identifikasi pola data tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pola data tingkat kematian memiliki pola tren sehingga analisis regresi tren parabola layak digunakan pada penelitian ini. Untuk jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia dapat dilihat estimasi parameter hasil dari model regresi tren parabola di bawah ini, di mana dapat dilihat bahwa nilai R-square yang diperoleh yaitu 0,870 menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat menjelaskan 87% hubungan antara waktu dengan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, sehingga model layak digunakan untuk peramalan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, tingkat kematian COVID-19 di Indonesia dapat dilihat di bawah ini. Untuk tingkat kematian COVID-19 di Indonesia, hasil estimasi parameternya sebagai berikut. Dengan melihat nilai R-square yang diperoleh yaitu 0,794 menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat menjelaskan 79% hubungan antara waktu dengan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia memiliki tingkat hubungan yang kuat, sehingga model layak digunakan untuk peramalan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Dapat dilihat hasil dari prediksi jumlah kasus baru dan tingkat kematian COVID-19 di Indonesia sebagai berikut, di mana didapatkan hasil dari prediksi jumlah kasus baru dan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia dalam jangka waktu per hari, namun cenderung naik dalam jangka waktu lama, sehingga dilakukan konsep meminimumkan error untuk setiap pengamatan menggunakan metode least square, di mana nilai prediksi yang didapatkan merupakan nilai prediksi yang memiliki nilai error terkecil. Yang ketiga, evaluasi hasil prediksi. Dapat dilihat hasil dari evaluasi prediksi menggunakan kriteria MAPE, di mana diperoleh nilai MAPE pada prediksi jumlah kasus baru dan tingkat kematian akibat COVID-19 terdapat pada rentang 20% hingga 50% dengan melihat kriteria nilai MAPE, yang berarti prediksi masuk akal atau wajar. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa estimasi model regresi tren parabola yang didapatkan memberikan hasil prediksi yang baik dalam memprediksi hingga model regresi tren parabola yang didapatkan masuk akal atau wajar untuk melakukan peramalan pada berikut hasil dari peramalan jumlah kasus baru dan tingkat kematian COVID-19 di Indonesia, di mana diperoleh hasil peramalan jumlah kasus baru dan tingkat kematian 2021 memiliki kecenderungan yang naik terus-menerus dari hari ke hari yang dapat dilihat pada gambar di bawah gambar tersebut. Untuk mengatasi perkembangan kasus baru dan tingkat kematian tersebut oleh pemerintah untuk masyarakat yang terdampak COVID-19, dan pemerintah membuat kebijakan untuk menanganinya, di mana kebijakan dibutuhkan untuk memberikan peraturan dan batasan-batasan kepada masyarakat tentang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama pandemi berlangsung. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka model jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia
dapat dilihat sebagai berikut dengan nilai R-square yang diperoleh yaitu 0,870 menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat menjelaskan 87% hubungan antar kuat, sehingga model layak digunakan untuk peramalan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Dan untuk model tingkat kematian COVID-19 di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut dengan nilai R-square yang diperoleh yaitu 0,794 menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat menjelaskan 79% hubungan antara waktu dengan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia memiliki tingkat hubungan yang kuat sehingga model layak digunakan untuk peramalan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, peramalan jumlah kasus COVID-19 dan tingkat kematian untuk periode 6 bulan ke depan dengan menggunakan metode regresi tren parabola mengalami kenaikan pada setiap harinya atau terjadi tren naik, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan hal-hal seperti penambahan fasilitas oleh pemerintah untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 dan pemerintah membuat suatu kebijakan untuk menangani hal tersebut. Saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya jika ingin melakukan pemodelan atau peramalan dapat menggunakan metode time series lainnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang keenam, daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.